Halo, sahabat fauna. Tanggal 19 Agustus diperingati sebagai Hari Orang Utan Sedunia. Orang utan merupakan spesies yang unik dan ikonik Indonesia karena satwa ini endemik Indonesia. Orang utan adalah satwa primata yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan manusia. Menurut penelitian, orang utan berbagi 96,4% materi genetik yang sama dengan manusia. Orang utan dicirikan oleh rambut di seluruh badannya yang berwarna kemerahan. Satwa ini merupakan mamalia arboreal terbesar yang menghabiskan hampir seluruh waktunya di pepohonan. Lengannya yang panjang dan kuat serta tangan dan kakinya yang dapat mencengkeram erat, membuat mereka dapat bergerak dengan lincah dari satu cabang pohon ke cabang pohon yang lain. Pada awalnya, diketahui orang utan mencakup dua spesies, yaitu orang utan Sumatera Pongo abelii, dan orang utan Kalimantan Pongo pygmaeus. Baru pada sekitar tahun 2017, ditemukan spesies ketiga, yaitu orang utan tapanuli Pongo tapanuliensis. Orang utan primata endemik Indonesia, yang mana hewan langka orang utan ini diambang kepunahan dikarenakan banyaknya aktivitas penebangan pohon yang dilakukan oleh manusia. Pohon merupakan habitat dan sumber makanan bagi orang utan. Orang utan juga memiliki peran penting untuk menjaga generasi hutan, yakni sebagai penebar biji. Indonesia memiliki 3 spesies orang utan, yakni orang utan Sumatera Pongo abelii, orang utan Kalimantan Pongo pygmaeus, dan orang utan tapanuli Pongo tapanuliensis. Ketiganya berstatus kritis berdasarkan daftar merah IUCN. Orang utan Sumatera menyukai jenis makanan yang lebih terbatas jenisnya dibandingkan orang utan Borneo, yakni buah-buahan. Habitat asli orang utan Sumatera adalah hutan hujan tropis dataran rendah dan pegunungan dengan dominasi pohon Dipterocarpacea yang tinggi. Hal ini menyebabkan orang utan Sumatera lebih suka hidup bergelantungan di atas pohon. Pejantan dewasa orang utan Sumatera memiliki bantalan pipi yang menggelambir ke bawah dan dagu yang panjang, sehingga menyebabkan bentuk wajahnya menjadi oval atau lebih panjang. Diperkirakan orang utan Sumatera berjumlah sekitar 14.500 dan terancam punah keberadaannya. Orang utan Sumatera jantan dewasa memiliki bobot maksimal 90 kg, lebih kecil dibandingkan dengan orang utan Borneo. Dengan bulu yang cenderung lebih panjang, tebal, dan terang, yakni didominasi warna coklat dan jingga. Sedangkan orang utan Borneo memiliki ukuran tubuh lebih besar dengan rambut lebih pendek berwarna coklat gelap atau kemerahan. Orang utan jantan dewasa Borneo memiliki bantalan pipi melebar, yang menyebabkan wajahnya terlihat bulat dan memiliki ukuran paling besar, dibandingkan dengan spesies orang utan lainnya, dengan berat mencapai 150 kg. Dengan warna bulu yang didominasi warna coklat gelap dan dibandingkan dengan 2 spesies lainnya, hanya orang utan jantan Borneo yang tidak memiliki janggut. Jumlah orang utan Borneo diperkirakan saat ini berkisar 57.350. Serta juga seperti 2 jenis yang lainnya, orang utan Borneo pun terancam punah keberadaannya. Makanan yang dikonsumsi orang utan Borneo lebih beragam variasinya, mulai dari buah-buahan, biji-bijian, pucuk daun, kulit pohon yang lunak, hingga serangga. Menyesuaikan dengan habitatnya, orang utan Borneo sering ditemukan melakukan aktivitas di atas tanah dan pohon-pohon hutan rawa gambut. Dibandingkan dengan orang utan Sumatera yang lebih suka menghabiskan waktunya sepanjang hari bergelantungan di dahan tinggi. Sementara itu orang utan tapanuli merupakan spesies baru yang ditemukan dalam keluarga kera besar pada tahun 2017, dan spesies ini hanya dapat ditemukan di kawasan Batang Toru, Sumatera Utara. Profesor Anton Nurcahyo, ahli dalam bidang bioantropologi di Australia National University adalah penemu spesies orang utan ini,
yang memulai penelitiannya tentang spesies baru orang utan semenjak tahun 2003. Atas dasar bukti genetik, orang utan tapanuli merupakan spesies tersendiri yang berbeda dari dua spesies yang sebelumnya ditemukan. Orang utan spesies baru ini memiliki ciri khas yang aneh dan berbeda dari dua jenis yang lain. Pejantan dewasa memiliki bantalan pipi yang menyerupai orang utan Borneo, tetapi bentuk badan orang utan tapanuli lebih mirip dengan orang utan Sumatera, dengan bulu lebih tebal dan keriting, serta memiliki kumis dan jenggot yang menonjol dengan bantalan pipi, yang berbentuk datar dengan rambut halus berwarna pirang. Pejantan dewasa juga memiliki tengkorak lebih kecil, namun dengan taring yang lebih besar. Dengan rambut lebih kusut, dan teriakan yang lebih panjang. Namun sayangnya ketika ditemukan, kelompok orangutan tapanuli ini berjumlah sekitar 800 ekor dan dikategorikan dalam golongan spesies yang terancam punah. Ancaman terhadap orangutan. Ketiga spesies orangutan, Kalimantan, Sumatera, dan Tapanuli, kini sama-sama berstatus sangat terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) dalam Red Data List tahun 2016. Ancaman kepunahan mereka berawal dari perburuan sejak ratusan tahun lalu, namun kini lebih disebabkan oleh deforestasi masif dan perubahan iklim. Kini, populasi orangutan Kalimantan diperkirakan sebesar 57.350 individu. Bandingkan dengan estimasi populasi tahun 1973 sebanyak 288.500, yang berarti penurunan sebanyak 80% dalam waktu kurang dari 50 tahun. Penurunan tajam populasi orangutan Kalimantan ini utamanya disebabkan oleh kehilangan habitat hutan. Kebutuhan global yang terus meningkat juga berdampak pada industri agrikultur, pertambangan, dan perkayuan. Kelapa sawit dan batu bara adalah penyebab utama, dengan produksi minyak kelapa sawit saja telah berkembang 15 kali lipat dari 1980 ke 2014. Ini ditambah pembangunan kota yang terus berkembang, karhutla musiman, dan dampak negatif perubahan iklim, menyebabkan kehilangan hampir separuh hutan-hutan Indonesia sejak 1950-an. Tanpa adanya tempat berlindung, orangutan kini bahkan lebih rentan, menyebabkan konflik dengan manusia yang kerap berakhir dengan pembunuhan ilegal orangutan demi mitigasi, terkadang untuk dikonsumsi. Dan di banyak kesempatan, bayi orangutan ditangkap untuk kepentingan perdagangan satwa eksotis. Itulah pengenalan ketiga orangutan asli Indonesia. Jangan sampai hewan khas negara ini menjadi punah karena kita tidak merawatnya dengan baik. Oleh karena itu, mari kita jaga lingkungan kita, terutama hutan alami, supaya para hewan mengagumkan ini bisa tetap hidup lestari di Indonesia. Akhir kata, selamat bertemu kembali di video-video kita lainnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Salam, dunia hewan.